Shalom saudara-saudari yang terkasih. Bertemu kembali bersama saya Romo Irmantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita hari ini, Senin 21 Agustus 2023. Hari ini adalah hari biasa, pekan ke-20 dan peringatan wajib Santo Pius X. Bacaan kita hari ini diambil dari Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Janganlah membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada 4 poin yang bisa kita renungkan bersama dari perikop Injil hari ini. Pertama, pemuda kaya itu datang ke Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan tentang memperoleh hidup yang kekal itu praktisnya bisa terdengar demikian. "Guru, saya ingin bahagia. Bagaimana cara memperolehnya?" Pemuda kaya itu ingin bahagia. Kalau kita selidiki secara perlahan-lahan teks Injil itu, maka kita bisa berkata demikian. Si pemuda memahami kebahagiaan dalam arti penyelesaian tugas-tugas yang harus diemban. Sehingga dia bertanya kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Dia sepertinya mau meminta daftar hal-hal yang harus dia selesaikan. Dia memang sudah membuat semua yang diperintahkan, tetapi dia merasa ada sesuatu yang kurang. Mengapa demikian? Kebahagiaan bukanlah tentang penambahan pahala semata. Bukanlah sebuah penyelesaian daftar-daftar perbuatan yang harus dilakukan. Justru sebaliknya, saudara-saudari, malah sebuah pengurangan. Kebahagiaan bukanlah terutama tentang melakukan, tetapi tentang membiarkan. Bukan tentang mengumpulkan, tetapi tentang kehilangan. Oleh karena itu Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Poin kedua, yang sangat terkait dengan yang pertama tadi, saudara-saudari, apakah Anda tahu siapa nama pemuda itu? Kita tidak tahu. Dalam Injil yang lain, dia hanya dikenal sebagai pemuda kaya. Dia dikenal dengan apa yang dia miliki, bukan dengan siapa dia sesungguhnya. Dengan kata lain, sepertinya identitas dirinya
telah ditenggelamkan oleh apa yang dia miliki. Dia telah ditenggelamkan oleh hartanya, sehingga namanya pun tidak lagi dikenali. Maka tidak heran bahwa dia begitu sedih ketika Yesus memintanya untuk menjual segala hartanya itu. Saudara-saudariku, dalam kondisi kita saat ini, ada begitu banyak juga seperti pemuda kaya itu. Ada begitu banyak orang yang ditenggelamkan oleh sesuatu yang dia miliki. Ada begitu banyak orang yang begitu terpukul hingga depresi karena tidak lagi memegang jabatan tertentu misalnya. Ada begitu banyak orang yang secara sadar melakukan tindakan-tindakan kejahatan demi memperoleh sebuah barang yang menurut dia akan meningkatkan harga dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, ringkasnya, ada begitu banyak orang yang begitu terikat dengan hal-hal lahiriah, sehingga tanpa itu dia merasa bukan siapa-siapa lagi. Padahal sejatinya tiap manusia itu berharga pada dirinya sendiri. Beato Carlo Acutis sungguh benar menangkap kecenderungan kita itu ketika dia berkata, semua orang lahir original, tetapi banyak orang meninggal sebagai fotokopi. Poin ketiga, pemuda kaya itu adalah seorang pencari. Dia adalah pencari yang antusias dan bergerak. Ini sesuatu yang sangat positif yang bisa kita teladani. Dalam perjalanan iman, kita sering cenderung ingin berada di zona nyaman, di mana kita tidak perlu lagi melangkah lebih dalam. Kita rajin ke gereja, sekali-sekali berdoa pribadi, berbuat baik di sana-sini, kita berpuas diri di sini. Tentu saja, saudara-saudariku yang terkasih, semua yang kita lakukan itu adalah hal-hal baik juga, perlu dan harus juga dilakukan. Hanya saja, seperti kata Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, maka jadilah orang yang lepas bebas dan berharap pada Allah saja. Ini tidak gampang, saudara-saudara. Sebagai manusia, kita selalu butuh sesuatu yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dikontrol agar kita merasa aman dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita, harta, pangkat, status sosial, atau nama baik yang kita miliki begitu nyata bisa memberi rasa aman dan tentram itu. Sementara sering terjadi Allah seolah berada di balik awan, tidak jelas. Oleh karena itu kita juga tidak jauh beda dari pemuda kaya itu. Setiap orang dari kita memiliki keterikatan pada hal-hal tertentu yang dengannya kita sedemikian sulit lepas. Jika Anda dan saya hendak sempurna, maka lepaslah dari keterikatan-keterikatan itu. Poin keempat, si pemuda kaya itu datang dengan begitu antusias, tetapi berakhir dengan hati yang sedih dan kemudian mundur karena bagi dia tuntutan yang diberikan terlalu berat. Saudara-saudari, ada begitu banyak orang yang pada awalnya begitu antusias dalam mengikuti Yesus, tetapi ketika diminta lebih, orang-orang itu menjadi mundur. Dalam pelayanan saya sebagai pendamping para frater, para calon imam, sudah begitu banyak saya saksikan tipe-tipe pemuda kaya ini. Ada begitu banyak calon yang masuk ke dalam pembinaan di tahap seminari menengah. Tetapi yang sampai pada jenjang tahbisan paling hebat antara 10 sampai dengan 20%. Itu pun kalau ada. Tentu kita bisa berkata, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Itu memang benar juga. Tetapi dari sisi manusiawinya, saya merasa bahwa para calon imam itu adalah si pemuda kaya di zaman kita ini. Di masa-masa awal begitu antusias. Lalu ketika diminta lebih, mereka mundur dengan berkata, saya tidak merasa terpanggil lagi. Mungkin itulah sebabnya Yesus pernah berkata dalam Lukas, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Antusiasme di masa-masa awal itu harus diuji dengan penyangkalan diri dan salib yang harus dipanggul setiap hari. Tetapi apakah dengan demikian Yesus tidak ingin kalau kita bahagia dalam hidup kita, sehingga harus selalu menyangkal diri dan memanggul salib? Saudara-saudari, bukan demikian logikanya. Penyangkalan diri dan kemauan untuk memanggul salib bukanlah masokisme atau penyiksaan diri. Kedua hal itu malahan akan mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia, membuat kebahagiaan bukan sekadar euforia sesaat atau sekedar perasaan senang, tetapi kebahagiaan yang dinamis dan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, mari membiarkan Tuhan mengambil keterikatan-keterikatan kita. Kebahagiaan itu bukan terutama soal mengumpulkan atau memperoleh, tapi terutama soal kemampuan melepaskan. Tuhan memberkati